tumbuh di dalam Tuhan. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak berharap kalian ada dengan kondisi yang baik. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Berkatalah dalam hidup kami dan hadirlah pada ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kalau kita memberikan persembahan, pastinya sukarela ya. Entah berupa uang, entah berupa tas, entah berupa pakaian, dan makanan, dan lain sebagainya. Namun, apakah yang terjadi bila persembahan yang diberikan harus merupakan benda yang berharga dan satu-satunya? Bagaimana ya? Nah adik-adik, itulah yang terjadi dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham baru saja menerima janji Tuhan, sesuatu yang dia ingin-inginkan sejak lama. Tapi akhirnya Tuhan meminta itu untuk dipersembahkan kembali. Pastinya Bapak Abraham sedih ya adik-adik. Nah adik-adik, begini ceritanya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau turut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban persembahan pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang,
di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya, barulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Adik-adik, pelajaran apa yang kita dapatkan dari Bapak Abraham? Yang pertama, jadilah taat. Abraham taat. Ishak anaknya pun taat. Tidak berpikir macam-macam tentang Tuhan, tetapi berpikir bahwa Tuhan itu baik. Ayo, kita pun sama ya. Kita harus taat kepada Tuhan. Begitupun dengan papa mama kita dan orang-orang yang lebih tua. Yang kedua, berani berkorban. Abraham mau ya mempersembahkan anak satu-satunya kepada Tuhan. Ia tahu, ia yakin, pasti ada yang sudah dipersiapkan Tuhan. Abraham benar-benar pahlawan iman ya. Mari kita belajar dari seorang Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, sangat tinggi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, sangat tinggi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, sangat tinggi. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekali lagi ya,
Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Dan tugas adik-adik adalah menyanyi lagu judul Imanku Hebat seperti yang kakak sekolah minggu nyanyikan ya. Setiap minggu di video SM kita. Sambil baca liriknya juga boleh. Kirimkan ke kakak SM ya. Dan juga ada Zoom pada minggu depan tanggal 7 Maret ya. Adik-adik hadir ya. Adik-adik, jadilah anak-anak yang taat dan beriman. God bless you.